Kita ini aneh. Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, agama kita juga sama. Akan tetapi seringkali kita merasa bahwa kelompok kita yang paling benar dan paling berhak masuk surga, sementara kelompok yang lain salah dan pasti masuk neraka. Jangan-jangan yang kita perjuangkan mati-matian selama ini bukanlah sebuah kebenaran, tapi hanya sekedar kebiasaan. Dan jika kita masih merasa yang paling benar, sementara kelompok yang lain pasti salah, maka ada yang salah di dalam kita memahami sebuah kebenaran. Mari kita berpikir. Di Indonesia tercinta ini ada banyak ormas, dua yang paling besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa di akar rumput seringkali antara warga NU dan juga warga Muhammadiyah sering terjadi konflik, sering terjadi gesekan-gesekan karena didasari oleh kekurangfahaman. Padahal para pendirinya adalah berguru di guru yang sama, baik itu pendiri NU yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ataupun pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berdua adalah murid dari Mbah Sholeh Darat Semarang, dan ketika di Makkah beliau berdua juga berguru kepada guru yang sama, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Maka ini menarik, makanya ketika di acara Mata Najwa, ketika Kiai Haji Ahmad Zulfa Mustafa, pimpinan PBNU, ditanya oleh Mbak Nana, apa itu Muhammadiyah? Beliau menjawab, Muhammadiyah itu saudara tua, karena Muhammadiyah lahir lebih dulu daripada Nahdlatul Ulama. Sementara ketika Mbak Nana bertanya kepada Profesor Haji Abdul Mukti, sekretaris PP Muhammadiyah, sekaligus beliau adalah Menteri Pendidikan kita, beliau ditanya, menurut Anda apa itu NU? NU adalah adik bongsor, karena NU berdiri 14 tahun setelah Muhammadiyah lahir, dan meskipun usianya baru 14 tahun setelah Muhammadiyah lahir, tapi anggotanya lebih besar daripada Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah adalah saudara. Pendirinya berguru di guru yang sama. Oleh karena itu tidak sepantasnya di arus bawah, di grassroots itu, para anggota-anggotanya itu sampai terjadi gesekan-gesekan atau konflik. Dan kalau kita runut bahwa ketika terjadi gesekan itu karena tidak adanya pemahaman. Maka jika orang Muhammadiyah itu bermuhammadiyah dengan baik, dengan sefaham-fahamnya, kemudian orang NU juga ber-NU dengan baik, dengan sefaham-fahamnya, maka tidak akan pernah ada yang namanya pertentangan.
permasalahan yang sering terjadi di masyarakat bawah itu sebenarnya hal-hal yang tidak bersifat prinsip, hanya furu'iyah atau ijtihadiyah, atau perbedaan itu hanya masalah-masalah sunnah, bukan masalah-masalah yang wajib, yang prinsip. Misalkan kunut subuh, misalkan tahlil, misalkan perbedaan dalam menentukan awal puasa atau hari raya, yang kesemuanya itu adalah wilayah-wilayah ijtihad, dan maka akan selalu membuka ruang perbedaan. Tapi seandainya hal itu difahami betul, dikaji, difahami, maka perbedaan itu nggak akan menjadi soal. Saya Daud Yusuf, lahir dari keluarga NU, hidup di lingkungan NU sejak kecil, kemudian mondok di pondok-pondok NU, bahkan aktif sejak remaja ikut di organisasi Banumnya NU, Ibnu, kemudian di Ansor, bahkan sampai sekarang masih ketua RA-nya saya, dan juga saya aktif di ranting NU, dan di situ saya sebagai wakil ketua. Dan di saat yang sama, sejak remaja menginjak dewasa, bahkan sampai sekarang, saya aktif juga mengajar di TPG-nya milik orang Muhammadiyah, aktif di masjidnya yang takmirnya itu adalah orang Muhammadiyah, sehingga ubudiyahnya adalah ala Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu taraweh 8 rakaat, kemudian azan Jumat cuma 1 kali, subuhnya juga tidak pakai kunut, dan juga saya pernah ngajar agak lama di pondok pesantrennya milik Muhammadiyah. Coba Anda bayangkan, orang dengan latar belakang seperti saya, pemahaman ke-NU-an yang begitu kental, kemudian di saat yang sama hidup di tempat-tempat milik orang-orang Muhammadiyah. Coba Anda bayangkan. Tentu di awal-awal dulu banyak konflik batin, itu pasti. Akan tetapi saya berusaha untuk berdamai, mengamati, memahami, dan sampai akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah selama kita memahami. Salah satu contoh, sholat taraweh katakanlah. Kalau menurut pemahaman yang saya pelajari dari guru-guru saya, kiai-kiai saya, taraweh itu ya 20 rakaat. Akan tetapi karena saya mengabdi di masjidnya yang ubudiyahnya adalah ala Muhammadiyah, yang notabene tarawehnya adalah 8, maka saya bisa menjadi imam di sholat taraweh yang 8 rakaat itu. Dan kemudian ya karena saya memahaminya taraweh itu ya 20, maka cukup nanti setelah selesai taraweh yang saya tambah kekurangannya 12 rakaat. Jadi pas
20 rakaat. Sesimpel itu, sesimpel itu. Dan tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dipertentangkan. Contoh lagi, kunut subuh misalkan. Ketika sholat subuh, saya biasa menjadi imam. Yang di belakang saya adalah saudara-saudara saya Muhammadiyah. Terus bagaimana? Saya bisa menjadi imam dengan nyaman, tanpa harus mengorbankan kunut saya. Artinya apa? Saya sebagai imam ya tetap kunut, tapi dengan cara sir, pelan, tanpa mengangkat tangan, karena di belakang saya banyak teman-teman Muhammadiyah. Begitu pula ketika ada di masjid saya, di masjid itu, Masjid Ar-Raudhi itu ada imam yang Muhammadiyah, maka imam itu juga setelah i'tidal memberi waktu jeda, memberi waktu teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang di belakang itu jadi makmum untuk kunut sendiri. Bukankah ini indah? Bukankah toleransi ini sangat indah? Meskipun beda pandangan, tapi kita bisa bersama-sama menghadap Sang Maha Kuasa, bisa sholat subuh berjamaah. Yang meyakini kunut itu sunnah tetap bisa kunut, yang tidak meyakini kunut itu sunnah pun juga bisa sholat bersama-sama dengan orang yang kunut tadi. Jadi tidak perlu ada pertentangan. Satu hal lagi, ini yang seringkali orang NU ini seringkali di arus bawah loh, tidak yang di atas. Kalau di atas jelas paham, yang di arus bawah itu seringkali punya pandangan atau pemahaman bahwa teman-teman Muhammadiyah itu anti ziarah kubur. Itu salah sebenarnya. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu memfatwakan bahwa ziarah kubur itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Ini keputusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi anggapan, asumsi dari teman-teman NU bahwa Muhammadiyah anti ziarah itu sebenarnya salah. Nah, ini perlu diluruskan pelan-pelan pemahaman-pemahaman seperti ini. Tidak anti, Muhammadiyah tetap mensunahkan ziarah. Yang beda cuma cara ziarahnya itu bagaimana, lah itu yang beda. Tapi kalau masalah ziarahnya sama-sama sunnah dan sama-sama bersumber dari hadis yang sama. Nah, kesalahpahaman semacam ini perlu diluruskan biar enak kita. Jadi sebenarnya sekali lagi perbedaan itu ada, iya ada memang. Akan tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita saling menyalahkan, karena masing-masing punya dalil sendiri-sendiri. Apalagi pendiri dari dua ormas besar ini adalah berguru di guru yang sama, yaitu Mbah Soleh Darat dan Kiai Nawawi Al-Bantani. Saudaraku semuanya, kita ini sesama muslim, dan sesama muslim itu haruslah saling menghormati, menghargai, dan bersatu. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya antara orang mukmin itu adalah saudara. Yang namanya saudara harus saling menghormati, saling menghargai, saling mensupport. Mari kita bangun bangsa ini dengan kebersamaan, dengan kerukunan, saling menguatkan,
tanpa adanya saling menjatuhkan, saling mencurigai dan lain sebagainya. Dan mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan kata Allah, sesungguhnya yang terbaik di antara kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.